Shalom, puji nama Tuhan, kita jumpa lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan lagi kepada saudara. Kali ini saya hendak menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara mengenai satu pribadi yang sederhana, tetapi pribadi ini sungguh boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang menceritakan pribadi yang sederhana itu. Kita ambil dari Matius pasal 23 ayat 32. Firman Tuhan demikian. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ada satu bagian firman Tuhan lagi yang dapat kita lihat, yaitu dari Markus pasal yang ke-15. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru saja datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa seluruh Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21, inti beritanya adalah Yesus Kristus. Tema atau inti daripada Paskah adalah Yesus Kristus. Tema daripada Jumat Agung adalah Yesus Kristus. Sentral daripada Natal, beritanya adalah Yesus Kristus. Nah, kalau kita saat ini melihat pribadi yang baru kita baca tadi, berbicara tentang bagaimana karya Kristus nyata dalam kehidupan seseorang, dan orang itu orang yang jarang disinggung, tetapi dia memiliki peran yang sangat penting. Dan kalau kita menyelidiki akhir daripada kehidupannya, saya katakan sungguh sangat luar biasa. Orang itu bernama Simon dari Kirene. Saudara, fakta yang luar biasa menarik dari pribadi orang ini, kalau kita melihat orang ini memiliki nama belakang, yaitu Simon dari Kirene. Itu sebenarnya bukan nama syekh atau nama marga atau nama fam, tapi nama satu tempat yang letaknya di Libya. Kalau saudara buka di dalam Alkitab saudara di bagian akhir, itu ada peta perjanjian baru, maka saudara akan menemukan di mana itu Kirene. Kirene itu letaknya yaitu di Libya. Nah, saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya, mengapa Simon datang ke Yerusalem padahal dia tinggal di Kirene, dekat Libya? Ini penting saudara untuk kita memahami latar belakang bahwa Simon, dia adalah orang Yahudi, dan orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia yang disebut dengan diaspora. Mereka terikat dengan satu tradisi di mana setiap tahun mereka merayakan apa yang disebut dengan Pesak atau Paskah, tapi bukan dalam konteks seperti perjanjian baru, tapi Pesak di sini yaitu bagaimana mereka mengingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka tatkala mereka dibebaskan selama 400 tahun perbudakan di Mesir, sehingga mereka selalu mengingat peristiwa itu. Mereka selalu mengingat peristiwa itu, sehingga setiap tahun seluruh orang Yahudi berkumpul di Yerusalem, termasuk Simon. Simon datang ke Yerusalem oleh karena dia ingin bersama-sama mengingat akan perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan sejarah umat atau orang Ibrani. Oleh sebab itu saudara, ketika Simon datang ke Yerusalem, dia datang tidak sendiri, tetapi dia datang membawa keluarganya. Dan kita tahu konsekuensinya saudara. Kalau saudara menyelidiki di dalam peta Alkitab,
letak Kirene yang ada di Libya dengan Yerusalem itu, kalau sekarang mudah saja kita bisa naik pesawat, kita bisa terbang dengan pesawat Emirates atau Etihad, cepat sampai dari Tripoli langsung ke Israel, ya, ke Ben Gurion. Tetapi dulu sarana yang paling canggih adalah onta. Dan saudara tahu bagaimana lamanya perjalanan yang dilakukan oleh Simon dengan unta. Kalau kita melihat di dalam peta Alkitab, jarak yang diperlukan ditempuh dengan menggunakan transportasi onta antara Kirene dekat Tripoli, Libya sana sampai dengan Yerusalem, itu kurang lebih hampir 2 minggu. Saudara bayangkan bagaimana Simon membawa istrinya, anaknya, bisa sewaktu-waktu dia terancam dengan para perampok di tengah jalan. Bisa sewaktu-waktu dia diterkam binatang buas, dan bisa juga mengalami bencana oleh karena sering ada badai gurun. Dan Simon lakukan itu oleh karena dia ingin rindu berkumpul bersama-sama dengan orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali bagaimana Simon memiliki hasrat kerinduan yang luar biasa. Tidak hanya berjumpa dengan orang-orang sesama Yahudi yang ada di luar Israel, tetapi juga mereka rindu untuk adakan persekutuan di bait Allah, saudara-saudara. Kita ingat Mazmur 121, ya, bagaimana seorang peziarah bergumul di tengah perjalanan sehingga ada kalimat, dari manakah akan datang pertolonganku? Mereka tidak yakin bahwa mereka akan sampai di Yerusalem, sehingga mereka berseru, dari manakah datang pertolonganku? Begitu pula Simon, dia menghadapi pergumulan, tapi tekadnya, kerinduannya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu benar-benar tidak menggoyahkan dan tidak mematahkan semangatnya, sehingga pada akhirnya dia tiba di Yerusalem. Andai kata spirit atau semangat seperti Simon kita miliki tatkala kita bergereja, tentu kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kita tidak patah semangat dengan halangan-halangan, tetapi kita tetap mempunyai semangat untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa ketika Simon ada di Yerusalem, mereka berjumpa dengan rombongan Tuhan Yesus yang sedang menuju ke luar kota. Berhubung Yesus dia akan disalib. Pertanyaannya saudara, waktu Tuhan Yesus disalibkan, lalu dia jatuh berapa kali, dan tentara Romawi melihat bahwa Tuhan Yesus tidak sanggup lagi untuk memikul salib. Tetapi kita melihat di sini bahwa Simon yang pada waktu itu ada melihat, menyaksikan bagaimana penyaliban Tuhan Yesus, dia tidak tahu menahu siapa itu Yesus. Dia tidak mengerti siapa itu Yesus. Tetapi kalau kita baca di dalam bacaan kita, dikatakan di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-21 tadi, dikatakan ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang laki-laki yang bernama Simon dari Kirene. Lalu dikatakan apa? Orang itu mereka paksa. Jadi Simon memikul salib bukan dengan kerelaannya saudara, tetapi karena dipaksa oleh tentara Romawi. Dia tidak tahu siapa Yesus, yang dia tahu adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi di sini saya mau katakan, kalau andai kata Simon tidak pikul salib Kristus, dia tidak dipaksa untuk pikul salib Kristus, dia orang yang paling rugi di dunia. Oleh karena apa? Melalui dia memikul salib Yesus, akhirnya dia tahu dan dia berjumpa dengan Yesus. Siapa itu Yesus? Pertanyaannya saudara, apakah Tuhan Yesus tidak sanggup dia memikul salib? Saya katakan, ya dia tidak sanggup, karena sudah 3 hari tidak makan, 3 hari dia disiksa dengan kondisi yang begitu sangat mengenaskan. Dia pikul salib dan dia jatuh. Tetapi kalau kita kembali merenungkan, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat
di Danau Galilea. Dia cuma katakan, badai, angin, diam. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan salib, pergi saja dulu kamu ke Kalvari, saya kira bisa. Cuma Yesus saat itu melihat ada satu pribadi yang sungguh-sungguh, yang perlu akan keselamatan, yaitu Simon dari Kirene, yang telah jauh-jauh datang dari Kirene ke Yerusalem, menempuh segala resiko. Dan Tuhan di sini melihat apa yang dilakukan oleh Simon. Dan pada saat itulah Simon, dia dipaksa untuk pikul salib, untuk dia semakin kenal siapa itu Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali bahwa ketika Tuhan Yesus disalib, lalu dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, Tuhan tidak naik langsung ke surga, melainkan dia menampakkan diri selama 40 hari, dan berkali-kali dia menampakkan diri kepada murid-murid. Begitu pula Simon, dia tidak langsung pulang setelah peristiwa penyaliban Yesus, karena dia ingin bersama-sama umat Tuhan yang pada saat itu ada di Yerusalem untuk beribadah. Dan kalau kita melihat catatan di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, dikatakan pada waktu itu berkumpul orang-orang saleh, dan termasuk di situ Simon yang ada di dalamnya. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus disalib, dan Simon tidak pulang langsung ke Kirene, melainkan dia tinggal. Di dalam bahasa Inggris, di dalam Alkitab, di situ jelas sekali menggunakan kata he is coming out, ya, artinya Simon baru datang dari luar kota. Dan itu menunjukkan bahwa Simon tidak pulang ke Kirene, melainkan dia ada di Yerusalem setelah peristiwa penyaliban itu. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan pada hari yang ke-50, persis hari Pentakosta, murid-murid mengalami peristiwa bagaimana mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan kalau kita baca, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, di situ disebutkan orang-orang dari berbagai daerah. Di situ disebutkan orang-orang dari luar negeri, salah satunya dari Kirene, yaitu Simon dari Kirene. Jadi tahap yang ketiga dalam kehidupan Simon, yaitu bagaimana dia di dalam kehidupannya, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tahap yang ketiga, bagaimana dia dipenuhi oleh Roh Kudus ketika dalam peristiwa Pentakosta. Ini penting, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang percaya, tidak hanya kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hidup kita, tetapi bagaimana setiap hari kita mengalami hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus, kita tahu bahwa tidak hanya hidup yang ditandai dengan kita memanifestasikan, dengan kita mengucapkan bahasa-bahasa yang seperti dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-11. Tidak, tetapi yang dimaksud dipenuhi Roh Kudus di sini, begitu bagaimana pengalaman pribadi kita. Kita mengalami dipenuhi Roh Kudus, artinya saudara, Roh Kudus di hidup kita itu benar-benar menguasai hidup kita. Ada 3 tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus yaitu orang yang senantiasa selalu rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena kehadiran Roh Kudus membawa kita untuk kita sungguh-sungguh rindu untuk memiliki pergaulan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Dan itu hanya terjadi ketika kita
membaca firman Tuhan setiap hari. Melalui firman Tuhan, kita dibawa untuk masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus artinya tidak hanya kita intim dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana di dalam kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita untuk semakin hari semakin mengalami pertumbuhan secara rohani, saudara. Sehingga pertumbuhan secara rohani itu sebagai indikasi bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak mungkin kita mengatakan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan tetapi kita tidak mengalami pertumbuhan. Sama seperti tumbuhan yang bertumbuh dan berbuah oleh karena ada proses di dalamnya. Dan yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang peka akan suara Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan, karakter yang semakin dewasa dengan Tuhan, membawa seorang semakin peka kepada suara Tuhan. Kalau kita hidup dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Sebaliknya, semakin orang jauh dari Tuhan, semakin kita tidak peka dengan suara Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, tiga hal indikasi ini harus kita tanyakan kepada diri kita. Apakah saya termasuk orang yang dipenuhi Roh Kudus? Kalau tidak, inilah kesempatan saudara untuk kita sungguh-sungguh mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Karena sebentar lagi setelah kenaikan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa 10 malam. Saya berharap saudara-saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya berharap saudara-saudara mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir saudara, apa indikasi daripada keberhasilan Simon di dalam dia mengikut Tuhan? Di dalam kitab Roma pasal yang ke-16, kita melihat kesaksian yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada beberapa orang yang telah membantunya di dalam pelayanannya. Salah satunya disebutkan di sini, yaitu keluarga dari Simon Kirene. Dikatakan demikian, Roma pasal 16 ayat yang ke-13 dikatakan, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Hanya satu-satunya Paulus sebagai rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan mengatakan mama kepada istri Simon. Tidak ada wanita lain yang disebut mama oleh Rasul Paulus kecuali istri daripada Simon dari Kirene. Dan yang kedua, di dalam kitab Markus dikatakan bahwa Simon punya 2 anak, yaitu Alexander dan Rufus. Salah satunya Rufus di sini disebutkan sebagai orang pilihan dalam Tuhan. Pada waktu itu jemaat di Roma adalah jemaat yang paling besar dan terkenal, dan Rufus menjadi orang penting di jemaat Roma yang terkenal itu. Bukankah itu sebagai indikasi bahwa Simon dia berhasil membawa keluarganya, istrinya begitu dikasihi oleh Paulus, dan anaknya yaitu Rufus menjadi orang pilihan dalam Tuhan. Jadi saudara, sebagai satu kesimpulan akhir, saya ingin mengajak kita dalam kesempatan yang indah ini untuk melihat ada 3 hal untuk menuju keberhasilan di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu bagaimana kita memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Sampai pada akhirnya Simon, dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Yang kedua, Simon tidak hanya dia sungguh-sungguh, tetapi dia mengalami perjumpaan di dalam kehidupannya secara pribadi dengan Yesus Kristus.
Dia yang tadinya menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi setelah dia mengenal Yesus, dia akhirnya percaya kepada Kristus dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir, bahwa Simon hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketiga hal itulah yang membawa Simon untuk akhirnya dia diberkati di dalam kehidupannya, sehingga dia membawa keluarganya untuk berhasil di hadapan Tuhan. Anaknya berhasil, Rufus menjadi orang pilihan dalam Tuhan, dan istrinya sangat dihormati oleh Rasul Paulus.